Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida syaitan kana dhaif. Shadaqallahul azim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Saya ada waktu sekitar 1 jam kurang lebih. Ini ada pembatasan, fasilitasi live dibatasi, tidak memenuhi syarat direkomendasikan sehingga dibatasi sebenarnya. Kok bisa ya? Kok dibatasi live-nya ya? Segitu sentimennya kah? Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena pada pagi hari ini kita kembali jumpa. Membahas tema ya. Membahas tema yang lagi trending topik, lagi hot-hotnya dia, hampir dibahas di semua komal yang ada. Ada ratusan komal yang membahas tema ini, yang mana tema ini memang sangat nusuk. Saya sudah sampaikan sebelum saya diskusi bahwa ini adalah tema yang akan menghantam jantung pertahanan para apologet Kristen. Karena tema ini sasarannya adalah konsep ketuhanan dan kepercayaan Kristen secara fundamental. Karena kalau ini mereka tidak jabanin dengan materi-materi yang benar-benar akurat, valid, sahih, maka yang terjadi adalah kekecewaan iman. Kekecewaan iman, kecewaan yang kemudian bisa membuat orang-orang akan terguncang, khususnya mereka yang percaya bahwa yang mereka sembah hari ini adalah betul-betul anak Maria. Tapi faktanya, begitu kita uraikan data di atas meja diskusi, ya, rupa-rupanya lawan diskusi pun tak sanggup untuk menyentuh materi ini. Karena materi ini memang adalah materi yang tersembunyikan seibarat gunung es yang tidak tersentuh bagian atasnya, namun pada bagian bawah akan semakin lapuk, mencair hingga habis seluruhnya dari permukaan. Yang tersisa hanya penderitaan dalam api neraka. Untuk itu teman-teman, kembali seperti biasa, saya mengundang saudara-saudara kita Kristen untuk mendiskusikan ini, karena ini adalah hal yang sangat luar biasa, karena menentukan benar tidaknya logika kita di dalam berdiskusi. Karena diskusi itu dibangun, tentu kerangkanya adalah untuk menguraikan logika yang kita punya. Bagaimana kita berargumentasi. Tema itu dibentuk adalah untuk dikaji. Kenapa tema dalam diskusi itu harus ada? Agar supaya narasumber itu tidak lari membias ke materi yang lain.
Itulah tujuan daripada tema. Tapi yang kita lihat ketika kita ajukan materi ini, di mana materi ini adalah materi yang ditantang. Materi ini adalah materi tantangan. Oknum tersebut, barakallahu fik Bang Ferry, orang tersebut menantang kita untuk membahas materi ini. Katanya dia punya materi, dia punya kurikulum, dia punya kisi-kisi sub pemaparan yang sempurna, yang matang tentang materi itu. Faktanya ketika kita masuk di kandang mereka, yang mereka bahas apa? Nabi Musa, Nabi Muhammad. Itulah wujud bukti bahwa dia sudah kalah sebelum perang. Padahal dia yang minta malam Senin, malam ini, nggak bisa besok malam. Oke, saya jabanin. Berarti dia ada waktu lebih dari 24 jam untuk pendalaman materi. Faktanya saudara-saudara, begitu kita masuk di ring tempur, apa yang dia ajukan mirroringnya? Jauh, tak ada ujung pangkalnya, mutar ke sana sini. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang pasti orang yang berakal itu tahu, ketika mengangkat sebuah tema, lawan diskusi tidak membahas tema, artinya orang itu tidak punya logika. Ketika orang tidak punya logika, berarti orang itu sakit. Sakit logika artinya gila. Semoga nggak permanen. Ya, jadi materi ini tidak disentuh sedikit pun oleh lawan diskusi yang katanya hebat. Selamat pagi saudara, siapa namanya? Saudara Aldi. Pagi Selamat saudara. pagi, assalamualaikum Bang Juma. Ya, waalaikum. Dari sekte mana Bang? Dari Islam Bang. Oh, Cuman Islam. saya ingin memberi saran kepada Bang Suma. Ya. Tolong perdebatan itu ulangi lagi dan undang semua Kristen untuk berdebat mempertanyakan tentang hal itu. Ya. Iya, Pesan iya. saya. Iya, Masya Allah. Karena saudara Kristen yang banyak menyembah Yesus Kristus palsu, yang saya tahu. Iya, Dan iya. tolong itu jangan sampai Bang Suma memutuskan pertanyaan itu terus menerus. Karena orang Kristen ini sebenarnya menyembah Kristus yang palsu. Tolong tanyakan itu kepada mereka. Diduga. Jadi minta tolong saya dengan Bang Suma, ulangi lagi dan undang lagi CRK siapapun dia, ya, untuk berdebat tentang hal itu. Siap. Terima kasih. Demikian. Sama-sama Bang Ya. Aldi Pamungkas, barakallahu fik, sehat selalu Bang. Salam kenal. Itu ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita naikkan yang non-muslim. Assalamualaikum Bang. Waalaikum. Dari sekte mana saudara? Islam Bang. Tapi saya Islam yang kecewa sama Abang kemarin Bang. Gara-gara Abang kalah Oh. banyak murtad Bang. Kawan saya Oh Bang. iya. Iya. Apa? Ini sudah berapa lama jadi pengikut Paulus? Yang suka menipu, suka nyamar-nyamar. Itulah tabiat setan, nyamar seperti malaikat. Kafir nyamar seperti Islam. Kasihan ya, agama kalian yang mengajarkan kalian seperti itu. Cerdik seperti ular, ular itu iblis. Cerdik seperti setan, licik seperti jinak, seperti merpati. Ya, itu ajaran Paulus tuh. Yang mau naik tolong ketik Kristen ya di bawah. Selamat pagi Mbak Ted. Iya, selamat pagi, Bang. Pagi, Ya, apa pagi, kabar? apa kabar? Baik ya. Ya, saya sehat, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya sehat ya. Iya, gimana? Mungkin ada yang ingin kita diskusikan dengan tema ini yang lagi diperbincangkan di hampir semua komal. Itu temanya tentang apa, Bang?
yang tadi ya, apakah salib itu kutuk atau berkat begitu ya? Bukan. Yang terkait dengan adanya dua Kristus. Kristus anak Maria dengan Kristus yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus yang berbeda. Kenapa? Ya, Iya, kenapa itu Abang bisa mengatakan bahwa Kristus yang disembah oleh pengikut Kristus atau orang Kristen adalah Kristus yang berbeda? Maksudnya apa itu kalimat itu? iya. Jadi Yesus adalah Kristus anak manusia. Sedangkan Kristus yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Itu perbedaan yang sangat-sangat luar biasa tuh. Karena Yesus sendiri mengatakan dirinya anak manusia di dunia, di langit, di surga, turun kedua kalinya sebagai manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ini yang tidak disadari oleh saudara-saudara kita Kristen, ya mungkin termasuk Mbak Ted. Karena Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Waspadalah kepada Yesus palsu. Yang akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang orang banyak yang disesatkan berdasarkan nubuat Yesus itu yang mana? Karena Kristus yang disembah oleh saudara Kristen ini nanti menjadi Kristus setelah dia mengalami kematian. Di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi Kristus bagi Kristen. Begitu juga di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36. Semua orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus bagi yang menyalibkan. Artinya bahwa benar kata Paulus kalau yang datang kepadanya itu bukan manusia. Di dalam Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Nah, sedangkan Yesus Kristus itu adalah anak manusia. Ibrani 13 nomor 8. Yesus kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Seperti itu, Mbak Ted. Berbeda ketika Yesus masih hidup, belum naik ke surga, dia bisa dilihat, bisa bersama-sama dengan murid-muridnya dan pengikutnya pada masa itu. Tapi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus, Yesus kan sudah terangkat ke surga, begitu. Jadi dia menampakkan dirinya tidak wujud manusia gitu loh. Seperti sama ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di semak duri, kayak gitu Bang. Maka dikatakan Paulus, aku tidak menginjil karena dia belajar dari manusia, tetapi pertama-tama dia mengenal Tuhan itu, dia mendengar suara Yesus yang menegur dia begitu waktu dia silau melihat cahaya itu, lalu siapakah engkau Tuhan gitu, mengapa engkau menganiaya aku begitu, karena di dalam diri setiap orang itu ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai, kayak gitu Bang. Maka Yesus berkata seperti itu, barang siapa yang memberikan orang lapar makan, dia sudah memberi aku makan. Nah, kan murid-muridnya pernah bertanya, Guru, kapan kami memberi engkau baju, pakaian, memberi makanan, memberi minuman? Lalu Yesus berkata, ketika engkau memberi orang yang paling hina ini, maksudnya orang-orang terlantar, orang-orang fakir miskin, dan sebagainya, ketika kita memperhatikan orang-orang yang seperti itu, bahkan orang yang didiskriminasi orang lain, kita mengasihinya, kita sudah memperlakukannya kepada Tuhan. Sebab Allah itu adalah kasih. Yesus pernah berkata, Allah pernah berkata, kita tidak pernah mengenal Allah
tetapi ketika kita mengasihi dan satu yang lainnya, kita sudah melihat Allah, karena Allah itu adalah kasih itu sendiri. Kayak gitu Bang. Maka Saulus percaya bahwa ia Tuhan, dan ia pun mengaku sesungguhnya dia tidak layak menjadi seorang hamba atau rasul, karena dia sudah menganiaya orang-orang yang dicintai Tuhan, kayak gitu Bang. Jadi Oke, kita baik. nggak menyembah Yesus yang berbeda Bang. Cuman Oke. silakan Bang. Cakupan yang Mbak Ted sampaikan itu sebenarnya rangkuman yang Yesus sampaikan di dalam Yohanes 16 nomor 13-14, bahwa ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Memuliakan aku maksudnya apa? Pada saat aku difitnah, aku kelaparan, difitnah aku telanjang, difitnah aku dianiaya, difitnah aku diludahin, difitnah aku kemudian digantung, dibunuh. Kalian kemana? Kenapa kalian tidak membela aku? Itu maksudnya. Maka yang betul adalah yang datang memuliakan, menghilangkan semua fitnahan yang terjadi pada dirinya dari orang-orang kafir yang membenci dirinya. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita tidak sedang membahas itu. Karena kalau itu yang kita bahas, masakan Yesus minta makan, minta pakaian, minta tempat tinggal. Yang dimaksud di sana adalah ketika dia menceritakan aku dizolimi, ditelanjangin, dibuat lapar, haus. Kalian kemana? Itu maksudnya. Maka dikatakan roh kebenaran ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Itu yang pertama. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Yang kita bahas adalah secantik apapun ajaran Kristen, sebaik apapun agama Kristen, sekasih apapun agama Kristen dalam pandangan dunia, itu semu. Kenapa? Karena yang mereka canangkan dan yang mereka praktekkan itu adalah pengajaran dari Kristus palsu yang bukan Yesus. Itu dulu. Karena yang dikatakan iblis itu memang memperindah segala sesuatu, kejahatan itu nampak seperti indah. Yang jadi permasalahan di sini adalah ketika Yesus mengatakan dirinya, aku manusia, sampai kapanpun aku manusia, mau sampai dunia kiamat pun aku manusia, bahkan aku datang kedua kalinya sebagai manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti oknum yang berbeda. Polanya di mana Mbak Ted? Yesus ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang memancarkan sinar dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi, belum terjadi. Ketika aku datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit. Kuasa-kuasa langit berguncang. Aku akan nampak di tengah langit sebagai manusia. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku di tengah langit. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Itu ditanya oleh murid Yesus. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku matahari jadi gelap, bla 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 dan seterusnya. Lantas Yesus klarifikasi lagi. Jadi apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Mesias di gurun, bertemu Mesias kemudian di dalam bilik, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Kenapa kamu harus percaya? Karena dia datang menyerupai aku. Dia melakukan banyak mukjizat, sampai hebatnya dia akan menyesatkan orang pilihan juga. Waspadalah, jangan kamu percaya. Nah, siapa yang menggenapi itu? Paulus. Ketika dia ke Damsyik, dia mengaku bertemu dengan Kristus. Sayangnya Kristus yang ditemui itu bukan manusia. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kamu percaya. Paulus datang nih. Paulus datang Mbak Ted kepada muridnya. Lantas mengatakan, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Menurut pesan Yesus, muridnya percaya atau jangan percaya Mbak? Pasti percaya lah. Hah? Kan perintahnya jangan percaya. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun, Matius 24, sorry. Maksudnya gini Bang, maksud saya, Maksudnya gimana?
murid-murid pasti percaya apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, berarti ketika Paulus datang mengaku, "Hei murid-murid Yesus, apa paman? Aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh." Kira-kira murid Yesus percaya nggak kepada Paulus? Pasti percaya karena memang Yesus sudah naik ke surga waktu itu, Bang. Iya. Inilah yang dihindari oleh si RK. Kan pesan gurunya, jangan kamu percaya. Tidak ada pola di dalam pengajaran Yesus. Nanti aku naik, aku datang turun. Enggak. Polanya yang betul adalah Mbak Ted. Yohanes 16 nomor 7, nomor 8. Adalah benar jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Berarti setelah gurunya pergi, yang datang adalah penghibur lain. Yang diminta di dalam Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong itu tidak datang. Maka yang datang setelah aku pergi bukan aku, tapi seorang penolong lain. Iya, kayak gitu. Betul. Nah, memang betul. Nah, sekarang ketika Paulus bertemu dengan sosok di padang gurun, siapa yang datang? Yesus atau penolong lain? Penolong lain itu Roh Kudus itu. Loh, bukan Roh Kudus yang datang. Bang, itu keesaan itu di situ gitu loh. Nah, itu dia masalahnya. Masalahnya itu di situ. Itulah makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat, karena oknum ini akan menyesatkan. Salah satu contoh penyesatannya adalah Mbak Ted sendiri mengatakan Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri loh, Tritunggal itu loh. Nah, itulah tanda bukti penyesatan yang terjadi menurut nasihat Yesus. Jelas kan? Bukan. Jadi gini, Bang. Kita kan di Ketritunggalan itu ada muncul. tiga yang kita sebentar dulu kasih waktu saya untuk menyampaikannya ya. Saya cuma mengatakan muncul. Silakan. Ya, jadi pertama kita katakan adalah Bapa, ya kan, atau di kitab-kitab terdahulu dikenal dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, atau Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, begitu kan. Lalu kemudian itu penggembalaannya atau dia ingin mengajarkan langsung untuk menyelamatkan itu, dia menyatakan dirinya karena dia sudah berjanji akan menggembalakan umatnya, umat pilihannya, begitu, yaitu umat Israel, ya kan. Lalu dia menyatakan dirinya, dan itu kedatangannya sebagai manusia. Dia menyatakan dirinya di dalam diri Yesus itu katakanlah dalam rangka untuk menyelamatkan manusia melalui apa diselamatkan? Pengajaran supaya kembali menyembah Tuhan yang esa, melakukan yang baik, menghindari perintah-perintahnya yang ada di hukum Taurat, begitu. Dan dia punya masa, Tuhan itu punya masa yang ditetapkan oleh dirinya sendiri, ya. Maka dikatakan ketika di kayu salib sudah selesai, dan Yesus pun mengatakan semua ini sudah diajarkan. Lalu dia kembali lagi ke surga. Lalu setelah naik ke surga, maka ada pencurahan Roh Kudus. Disitulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, begitu. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri setiap orang yang percaya. Gitu. Baik Mbak Ted, saya ingin tahu dari Mbak Ted, Yesus mati berapa kali? Yesus mati 1 kali. 1 kali. Tanda kalau dia mati, roh keluar dari jasadnya, karena dia manusia kan? Mati dia, meninggalkan jasad terjadi ketika di bumi. Naik lengkap dengan jasad, betul? Iya. Ketika naik lengkap dengan jasad, di dalam Ibrani 10 nomor 12, dia duduk selama-lamanya di samping kanan Bapa. Yang datang kepada Paulus roh saja atau lengkap dengan jasad?
pada Paulus kan waktu itu cahaya yang sampai si Saulus tuh buta. Ya, Silau sekali. ya silau sekali. Berarti benarlah kata Yesus yang mengatakan dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis turun dari langit ke bumi seperti kilat. Kilat itu cahayanya lebih daripada matahari. Kalau matahari masih bisa dipandang, kilat tidak bisa kita pandang. Kilat itu hanya sekejap, tapi tidak bisa kita pandang. Bagaimana kalau kilat itu tinggal dengan mempertahankan cahayanya beberapa detik atau sampai 1 menit atau sampai seperti matahari? Semua orang di atas muka bumi ini akan buta. Karena cahaya kilat itu mengiris seperti pisau. Ini yang terjadi. Nah, sedangkan kalau yang turun adalah rohnya yang berbicara kepada Paulus, berarti jasad di atas tanpa roh. Mati lagi dia berarti. Ibrani Dia 10 sampai nomor tersungkur 12. Bang, maka Saulus tuh sampai tersungkur mukanya kayak gitu. Ya, karena dia melihat cahaya yang lebih terang daripada matahari. Itu siapa menurut Yesus? Ya, ya Yesus kan dia berkata, mengapa engkau menganiaya aku begitu. Ah, itu dia. Jadi saya pun bisa begitu. Pakai mic sembunyi di belakang tembok. Akulah Yesus yang kau niaya. Sekarang permasalahannya yang pertama adalah di dalam pengajaran Yesus di dalam Matius 16 nomor 20, Yesus mengatakan apa kepada Petrus, Mbak? Jangan kau sampaikan, jangan kau kabarkan kepada siapapun kalau aku ini adalah Kristus. Jangan. Oke. Nah, sedangkan khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul nomor 36, di situ Petrus berkata apa? Yesus yang kamu salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Iya Bang, sebentar. Kembali dulu kepada pernyataan Abang yang mengatakan, ya bukan Abang sih, Yesus yang berkata kepada Petrus, jangan katakan kepada siapapun bahwa aku adalah Mesias. Iya, betul sekali. Dan itu tidak cuma satu kali dikatakan Yesus kepada ke-12 muridnya dan kepada orang yang mengikuti dia ketika dia sedang mengajar. Wahai, kenapa begitu? Ketika Yesus menyembuhkan Bartolomeus, orang yang buta sejak lahir, ya kan Bang? Dia pun mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena pada masa itu, pada waktu itu, apabila ada orang yang mengikut Yesus atau mendukunglah katakan atau mengikuti Yesus lah, dia akan dikucilkan di antara persekutuan mereka, dan Yesus tidak mau itu terjadi kepada yang mengikutinya, sehingga ia mengatakan, dan itu ada dicatat di Alkitab kok Bang. Karena orang tua Bartolomeus pun ditanya, apakah itu anakmu? Iya, memang dia buta sejak kecil. Apakah Yesus itu yang menyembuhkan? Dia bilang, dia sudah dewasa, tanya saja dia sendiri begitu. Lalu ada catatan tulisan lagi di bawahnya, mengapa berkata seperti itu? Karena setiap orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, Nabi, pasti akan dikucilkan Bang. Sehingga itulah yang selalu dikatakan Yesus, jangan bilang aku Mesias, jangan bilang siapa-siapa, kayak gitu. Ya, oke. Alasan boleh dibenarkan. Itu bukan alasan Bang, bisa lalu dibaca kenapa di Alkitab Bang. Iya, memang Yesus melarang. Pertanyaan saya, kenapa Petrus kemudian menggaungkan kalau yang keluar dari kubur itu adalah Kristus? Dia umumkan, seluruh orang Israel harus tahu bahwa yang kalian salibkan itu adalah Kristus. Kenapa dia bocorkan kayak gitu? Apakah dia ini Petrus murid durhaka, atau dia ini sedang menjelaskan bahwa oknum yang mereka salib ini dijadikan sebagai sembahan bagi mereka yang telah mendurhakai Tuhan dan utusannya? Karena di situ sebelum data ini 36 ini, Petrus berkhotbah menceritakan tentang nubuatan Nabi Daud. Nabi Daud menubuatkan akan datangnya Mesias yang tidak ditinggal di alam kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian.
Dia adalah Mesias yang diangkat oleh tangan kanan Elohim. Itu siapa itu, Mbak Ted? Yang tidak mengalami, jasadnya tidak mengalami maut dan dia tidak dikubur. Itu siapa? Ya, ya, mau di situ tidak kematian selama-lamanya. Iya, betul. Karena pada hari ketiga kan bangkit hidup lagi, Bang. Binasa itu berarti mati. Iya. Dan Nah, sedangkan nubuat Daud, Tuanku jasadnya tidak binasa, tidak ditinggal di dunia orang mati. Berarti dia tidak dikubur, melainkan dia diangkat oleh tangan kanan Tuhan. Sedangkan ada yang mati, ada yang menjadi mayat, ada yang tinggal dalam kubur. Dan itulah yang diumumkan oleh Petrus, inilah yang menjadi Kristus bagi kalian. Menjadi Kristus ini yang kalian bunuh ini jadi Kristus buat kalian. Berarti yang dinubuatkan Nabi Daud sudah terangkat, kemudian ada yang disalibkan. Yang disalibkan ini baru menjadi Kristus saat itu juga. Jadi gini Bang, setelah Adam dan Hawa berdosa, mereka dikatakan akan mati dan pasti mati begitu. Dan mati kan? Mati mereka pada akhirnya, meskipun tidak pada waktu makan, tapi ratusan tahun kemudian mereka mati dan tidak ada kebangkitan, ya kan? Namun setelah Yesus mati dan masuk ke dalam maut, semua orang-orang mati terdahulu, ya kan, bangkit. Nah, itu makna dari kematian Yesus dan kebangkitannya. Tidak dikuasai atau tidak terikat oleh alam maut, begitu. Jadi Dan gini, hanya Yesus dan hanya Yesus yang manusia seutuhnya yang bangkit, gitu loh. ya. Jadi gini Mbak Ted, dikatakan dengan sangat jelas bahwa Mesias yang dinubuatkan Nabi Daud itu tidak mengalami kematian. Dia tidak ditinggal di dunia orang mati. Dia diangkat langsung oleh tangan kanan Elohim. Itu satu cerita yang berbeda. Itu penekanan Petrus seakan-akan begini sederhananya. Hei kalian, Daud sudah menubuatkan tentang tuannya. Tuannya itu tidak mengalami kematian. Jasadnya tidak binasa dan dia tidak ditinggal di dunia orang mati. Berarti yang kau salib itu, siapa? Yang mati itu siapa? Yang tinggal dikubur selama 3 hari 3 malam itu siapa? Apakah tuannya Daud atau bukan? Dan Yesus pun bangkit, jasadnya pun nggak ada di dalam kubur, Bang. Saya tanya lagi, sekali lagi. Daud menubuatkan Mesias yang dinaikkan oleh tangan kanan Elohim tidak mengalami maut. Jasadnya tidak ditinggal di kubur dan raganya tidak mengalami kematian. Pertanyaan saya, yang mati minum asam anggur, yang dikubur itu siapa? Yesus. Yesus yang mana? Yesus Kristus anak Maria. Oh, gak bisa. Yesus Kristus anak Maria jasadnya tidak mengalami binasa. Enggak, Bang. Itu dalil. Tidak binasa, betul, tidak binasa dan tidak Kalau mengalami. tidak binasa, kalau tidak binasa berarti tidak mati. Loh, itu kan sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, rubuhkanlah bait Allah ini, maka akan aku bangun dalam 3 hari. Itu mengatakan tentang kematiannya dan dia akan bangkit lagi, kayak gitu. Dan Yesus pun
berkata, memang Yesus berkata, kamu jangan takut, aku hidup dan aku akan hidup, begitu. Oke. Ada ayat lain juga Bang yang Oke. mengatakan dia tidak maut tidak berkuasa menahan dia di alam kubur. Ya, oke. Itu kan alasan yang muncul setelah ingin mendudukkan yang dikubur ini harus Yesus. Harus Yesus. Maka dicarilah data-data yang menguatkan. Tapi nubuatan Daudnya tentang kenaikan Mesias, dia tidak akan ditinggal di kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Ini khotbah Petrus. Seakan-akan mengatakan, loh kalian salah loh. Yang kalian salibkan itu bukan anak Daud loh. Sebab Daud sendiri mengatakan, bukankah Tuanku akan duduk di sebelah kanan Tuhan dan akan melihat bagaimana musuh-musuhnya ditumpuk pada kakinya. Jadi dia tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur, dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Seperti ketika dia dicobai, wahai Yesus, ya Paman, jika engkau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu yang dijelaskan oleh Petrus. Tangan kanan Elohim akan turun mengambilmu dan mengangkatmu ke langit. Lalu siapa yang kalian salib ini? Sehingga Petrus mengatakan, Yesus yang kalian salibkan telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti baru dilantik menjadi Kristus. Yang kedua, Petrus dilarang menceritakan kalau gurunya itu adalah Kristus. Berarti yang dihotbahkan ini adalah oknum lain. Apa yang terjadi terhadap penyalib Yesus setelah itu? Mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus? Bertaubatlah dan selamatkanlah dirimu dari angkatan jahat ini. Kau harus bertobat, bukannya harus bergembiralah, berbahagialah, sebab dosa-dosamu telah ditebuskan dengan kamu membunuh Kristus. Kok enggak gitu? Kok enggak begitu? Harusnya berbahagialah, senanglah kalian, bersukacitalah, karena yang kalian bunuh itu adalah Kristus yang telah menebus dosa-dosa kalian. Tapi apa katanya? Bertaubatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Artinya apa? Tinggalkan mereka yang telah menyalib oknum tersebut, yang bagi mereka yang mereka salib sudah dijadikan sebagai Tuhan untuk mereka. Makanya muncul pertanyaan. Daud menubuatkan dan menjelaskan, dia adalah nabi. Kuburan Daud ada di kita sampai hari ini. Di Kisah Para Rasul 2, di khotbah Petrus, dia berkata bahwasanya Mesias akan dinaikkan, jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak ditinggal di kubur. Lalu yang tinggal di kubur dan mengalami kematian ini, Yohanes 19 nomor 30, lalu matilah dia hari Minggu pagi-pagi, Yohanes 20, Maria datang ke kubur dan tidak menemukan mayat Yesus. Iya. Allah maut nggak bisa menguasai dia. Maut. Gitu, Bang. Dia tidak disentuh oleh maut. Yesus mati. Yesus mati itu kan fisik ya. Ya, enggak binasa. Nubuatannya di dalam Kisah Para Rasul itu jelas, jasadnya tidak mengalami kematian. Sedangkan ini ada nih yang mati nih, ada yang mati nih. Dan yang mati ini baru dijadikan menjadi Kristus. Sedangkan anak Maria di Lukas 2 nomor 11, sejak lahir dia sudah Kristus duluan. Malah RK mengatakan, oh bukan dari sejak lahir, sejak dari kitab Kejadian 3 nomor 15, di dalam Targum Yonatan dikatakan Mesias sudah ada. Tuh, bayangkan tuh. Dia lebih menguatkan argumentasi saya. Berarti yang baru jadi Kristus ini siapa? Karena Yesus. Jadi gini Bang, Bang. Jadi kan gini ya. Allah itu kita tidak dapat lihat. Nanti sabar dulu ya, sedikit aku Silakan. menjelaskan ya Bang ya. Silakan.
Allah tidak bisa kita lihat. Bahkan dia juga mengatakan kepada Musa waktu itu ya, di Keluaran 6 itu ayat 3 itu, tidak ada yang bisa hidup melihat Allah, begitu. Lalu di dalam perjalanan dunia ini, peradaban dunia, Allah itu kecewa, begitu kecewa. Lalu melihat banyak para raja-raja pada waktu itu nggak bagus lah terhadap umatnya, ya kan. Lalu dia berfirman kepada Nabi, melalui Nabi, untuk umatnya dia berfirman bahwa dia akan mengajar langsung, menggembalakan langsung umatku, begitu. Nah, dia di fase yang kedua, di fase yang pertama kita mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Di fase yang kedua, yaitu di dalam diri Yesus Kristus, dia adalah juru selamat untuk orang Israel dan bagi yang percaya, di Yohanes 3 ayat 16, ya kan. Lalu dia menyatakan dirinya, dan yang disalib itu adalah Yesus atau anak manusia, namun di dalam dirinya ada Bapa, ada Allah itu sendiri, kayak gitu konsepnya, Bang. Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan, berarti bukan Yesus. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus orang Nazaret, yang telah ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Betul. Ya, berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus. Yesus tetap, Bang. Jadi Melalui Yesus, perantaraan Yesus. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku kerjakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. iya. Nah, terus yang Anda sampaikan tadi, Bapak harus turun, mana Bapak harus turun? Jadi bisa dikatakan Yesus itu adalah seperti sarana gitu loh, Bang. Sarana. Ya, iya memang betul. Nabi Musa juga sarana. Ada Daud anak, juga Bang. sarana. Abraham juga sarana. Tapi bukan Bapak itu sendiri. Jadi konsep Kristen beda. Rohnya, Bang, rohnya bekerja di dalam diri Allah itu adalah roh. Jadi jangan lupa bahwa Allah Saudariku yang baik hati, saudaraku yang baik hati, pernyataan Yesus Anda coba lihat di dalam Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka padanya roh Tuhan akan melimpah. Jadi bukan cuma Yesus kalau berbicara mengenai roh. Bilangan 11 nomor 25. Musa dikatakan nabi karena pada dirinya ada roh Tuhan. Bahkan kalau saudari membaca Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya ada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri kita ini rohnya siapa? Roh Tuhan. Betul. Sekarang Yesus. Gini, Bang. Sebentar, Bang. Sekarang gini, Bang. Semua manusia yang diciptakan Allah sejak semula diberinya roh. Baik Musa pun diberikan roh ketika meniupkan napas kehidupan. Ya kan? Aku jadi lupa mau ngomong apa. Kok tiba-tiba hilang pikiranku. Aku jadi lupa. Iya, kita kembali kepada tema, ya? Mbak Ted. Kita kembali ke tema. Jadi kalau kita pandang dari kacamata ilmu pengetahuan, makasih Bang Ferry, barakallahu fik. Kita pandang dari pengetahuan kita nih sebagai orang yang hadir hari ini di sini. Pengajaran Yesus Kristus dan pengajaran Kristus yang datang kepada Paulus itu bak langit dan bumi. Kristus anak Maria datang mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Kata siapa? Kata Kristus anak Maria. Kristus yang keluar dari kubur, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Sama enggak dengan Kristus yang tadi? Sama.
Oh, yang tadi mengatakan aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yang satu mengatakan pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Sama enggak? Iya, sama, karena dia mengatakan aku diutus untuk domba Israel yang sisa-sisa atau yang tersesat lah pada waktu itu kan, karena sudah banyak yang menyimpang gitu. Keturunan Israel itu yaitu dari keturunan Yakub itu yang 12 suku itu. Nah, memang kan pada waktu itu kan masanya singkat, masanya dia menyatakan dirinya itu singkat begitu, lalu dia kembali ke tahtanya. Maka supaya kerajaan surga itu dapat dirasakan oleh semua orang, dinikmati dan semua mendapat kehidupan kekal, lalu ada pengutusan, yaitu amanah agung itu melalui rasul-rasul ataupun orang-orang percaya di kemudian hari yang sampai sekarang. Yang percaya kayak gitu supaya sampai nanti semua. Jadi gini Mbak, kepada ke-12 murid, Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Itu kepada 12 murid. Makanya Yesus menasihatkan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesat ini akan menyesatkan banyak orang. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Sekiranya mungkin menyesatkan ke-12 murid juga, murid pilihan. Matius 24 nomor 24. Pada intinya adalah Kristus anak Maria itu mengajarkan kitab Tanak. Tidak mengajarkan Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena di dalam pengajarannya Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Sedangkan apa yang terjadi setelahnya? Paulus berbicara, apakah ada Yesus pernah berfirman kepadanya tentang buku Roma? Yesus berfirman kepadanya tentang buku Galatia? Ada? Tidak pernah. Sebab segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Berarti sebelum penyaliban sudah tamat pengajaran firman Yesus yang disampaikan kepada muridnya. Lalu kok ada penambahan Roma, Galatia, Filipi? Dari mana itu? Dari Kristus yang keluar dari kubur, oknum yang berbeda. Iya, jadi kitab-kitab Filipi, Galatia begitu ya. Memang Rasul Paulus ada menuliskan atau dia ketujuh jemaat Paulus itu. Nah, biasalah Bang kalau orang kalau bikin buku, bikin judul sendiri kan kayak gitu Bang. Iya. Jadi buku-buku sendiri ya, bagus. Iya. Oke, Mbak Ted. Itu emang seperti itu gitu loh. Siap. Kitab-kitab itu ya kayak para nabi itu kan bikin juga judulnya sendiri, siapa yang membuatnya, mengumpulkannya menjadi satu buku. Iya. Oke. Kitab. Oke, Mbak Ted, kita sapa dulu tamu kita. Saudara Reno monitor. Amang. Selamat pagi. Ya, pagi. Dari sekte mana? Katolik. Ya, Saudara, saya mau nanya Bang. Darwin jangan ribut dulu. Mas Darwin. Izin Bang. Bang. Iya, silakan. Iya. Jadi sesuai pesan Bang Juma. Iya. Setelah debat kemarin di Superboy, untuk yang Kristen dibaca lagi Alkitabnya, dan saya sudah membaca Bang. Iya. Saya sedikit menemukan kebenaran. Dilanjutkan, silakan. Dari tadi malam ini sudah saya ingin pertanyakan nih Bang. Ya, Iya. tentang Yesaya 29 ayat 12 sampai 24 tuh Bang. Bisa dijelaskan Bang itu Bang maksudnya apa itu? Bisa. Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesus, Paulus, Lukas, Markus, Matius, Petrus tidak mengalami hal yang dinubuatkan di kitab tersebut.
Lalu siapa yang mengalami itu? Ini harus tergenapi, nggak bisa tidak. Kalau Anda percaya bahwa Yesaya 29 itu adalah firman Tuhan, maka orang cerdas akan berpikir tuh, harus menelan pil pahit ini. Katanya firman Tuhan, berarti Anda harus kemudian menjelaskan dan menguraikan kepada dunia. Ini loh kebenaran yang tertera di dalam kitab kami. Kebenarannya adalah ketika Paulus didatangi seorang Roh Kudus, disuruh membaca, dia mengatakan, aku tak sanggup membaca. Apakah itu terjadi? Tidak bang, dia jenius bang orangnya bang. Jenius. Dia bukan orang yang buta huruf kan? Sedangkan nubuatnya adalah ketika kitab termaterai itu diberikan kepadanya, disuruh baca, apa katanya? Saya tidak bisa membaca. Siapa yang memenuhi itu? Nabiku Nabi Muhammad tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak paham Aramaik, bahasa Suryani, bahasa Yunani. Nabiku adalah orang yang ummi, buta tentang kitab-kitab terdahulu. Dia hidup di padang gurun, dia hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri, tanpa ayah, tanpa ibu. Tak ada orang tuanya yang pernah mendidiknya. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Ibunya usia 5 tahun, beliau sudah meninggal. Siapa yang mengajarkan dia tentang hal-hal tersebut? Tidak ada. Ikra. Saya tidak bisa membaca. Ikra. Nggak bisa membaca. Ikra. Saya tidak bisa membaca. Loh, kok sama seperti yang dinubuatkan itu? Kok sama? Atau jangan-jangan dari pihak Kristen yang membuat settingan ini? Al-Quran dulu datang, habis itu dia ceritakan, oh Nabi Muhammad tidak bisa membaca, kita buat yuk di kitab kita supaya cocok dengan Nabi Muhammad. Kan tidak, Bung. Kitab Yesaya itu 600 tahun sebelum Masehi sudah tertulis. Nabiku abad ke-7, 1300 tahun sudah tertoreh nubuatan itu, baru datang baginda Rasulullah Muhammad SAW. 1300 tahun bukan waktu yang singkat. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada seorang yang mampu membaca, dia mengatakan tidak bisa membaca. Yang tidak bisa membaca pun sama, aku tidak bisa membaca. Dan ingat di dalam Ulangan 18, apa katanya? Aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Oke, Anda menolak, bukan Nabi Muhammad, silakan saja. Silakan. Tapi Ulangan 34 nomor 10, apa katanya? Aku tidak akan membangkitkan seorang nabi dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Lalu yang dinubuatkan di dalam Ulangan itu nabi dari mana? Nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi Muhammad tidak ada ucapan yang berasal dari dirinya sendiri. Semua dari Allah. Aku taruh firmanku di mulutnya. Oke, bukan nabiku. Silakan Anda tolak. Wah, pandai-pandaian itu Bang Suma. Oke, bukan nabiku. Lalu siapa, Bang? Yang sama seperti Nabi Musa, yang ditaruh kemudian di mulutnya firman Tuhan. Ulangan 18 nomor 18. Lalu siapa itu? Lukas, Theophilus yang mulia. Aku menuliskan, aku menyusun berita-berita sesuai dengan hasil penyelidikan akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Bukan firman Tuhan. Paulus, dari Rasul Paulus yang diangkat menjadi Rasul oleh Yesus. Aku mengatakan kepadamu, bukan dari mulut Tuhan. Matius, Yohanes, bukan dari mulut Tuhan. Nabi Muhammad, Iqra. Habis itu besok membahas tentang sholat. Belum selesai sholat, bahas lagi tentang zakat. Belum tentang zakat, bahas lagi harta warisan. Belum selesai, bahas lagi tentang anak yatim piatu. Kok nggak nyambung? Karena yang dia terima apa yang datang dari langit. Kalau yang datang BB, yang datang ZZ, kok nggak tersusun? Karena memang bukan karangan. Beliau mengatakan apa yang difirmankan. Beliau menyampaikan apa yang diwahyukan. Tidak sesuai settingan. Oh, ini membahas salat aja terus dibahas sampai tuntas. Oh, ini bahas tentang peperangan aja terus sampai tuntas. Enggak. Itulah bukti bahwa aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 3, Anda buka sekarang, nomor 2223. Apa yang dikatakan di sana? Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa? Nah, nomor 23-nya coba Anda lihat.
Dan akan terjadi. Akan terjadi berarti harus terjadi. Apa yang akan terjadi? Siapapun yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Subhanallah. Ini Lukas yang menceritakan itu tentang hasil penyelidikannya. Makanya saya katakan Lukas sebagai penyelidik itu menuliskan karya ilmiah, bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, tetapi hasil penyelidikan apa yang diceritakan oleh saksi-saksi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu maka dia akan dibasmi. Artinya akan datang nabi sama seperti Musa, di mana dia nabi ini siapapun yang menghalangi misinya, siapapun yang menghalangi hukum yang dibawanya akan diperangi. Apakah itu Yohanes? Gugur. Markus? Gugur. Paulus? Gugur. Yesus sekalipun gugur. Karena bukan Yesus yang memerangi orang yang menolaknya, justru Yesus yang dibunuh oleh orang yang menolaknya. Sedangkan buatannya, dia akan membunuh, dia akan memerangi, dia akan melenyapkan siapapun yang menghalanginya untuk melakukan misi penyampaian firman Tuhan ke atas muka bumi ini. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa perintahnya, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Bunuh, 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 bunuh. Kenapa? Karena hukum Tuhan harus dimenangkan. Coba Anda buka sekali lagi Ulangan 33 nomor 2. Terbit pada Musa di Sinai, terbit pada Nabi Isa di Sion, kemudian terbit di Paran. Siapa terbit di Paran? Nabi Muhammad. Dia akan membawa pasukan orang suci, orang kudus, orang yang bersunat. Berapa banyak? 10.000. Untuk apa? Untuk menegakkan tangan kanannya membawa hukum Tuhan. Api yang menyala-nyala. Api sebagai hukum Tuhan ini akan dibawa untuk menghanguskan semua hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Api tonggak hukum. Ulangan 33 nomor 2. Sekarang siapa yang berasal dari Faran membawa pasukan 10.000 orang-orang bersunat untuk menghancurkan musuh di depan? Itu siapa? Yesus mustahil. Daud mustahil. Salomo mustahil. Markus mustahil. Apalagi Paulus. Lalu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sirah Nabawiyah, ketika dia menaklukkan kota Mekah, dari Madinah dia membawa 10.000 pasukan orang bersunat. Lumpuh Mekah, dikenal dengan sejarah Fathul Mekah. Jadi yang menggenapi kitab-kitab tersebut tentang ini siapa? Itu dulu. Kembali kepada pertanyaan Saudara Ridung. Apabila kitab itu diberikan, maka orang itu akan berkata, aku tidak bisa membaca. Ayo, kira-kira siapa oknum ini? Saya nggak mau mengatakan nabiku Nabi Muhammad, tapi silakan Anda cari. Mungkin nanti 2000 tahun lagi akan datang Nabi. Kalau Anda menolak Nabi Muhammad, silakan Anda cari Nabi yang lain. Ingat di penghujung ayat-ayat itu, Saudara Reno, dia menggantikan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Apakah mungkin tukang periuk menjadi periuk? Apakah mungkin Tuhan menjadi ciptaan? Itu yang disinggung pada data-data berikutnya. Coba Anda baca. Ada kan? Iya bang, ada bang. Subhanallah. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengatakan dalam konsep agamanya bahwasanya tukang periuk menjadi periuk? Islam atau Kristen? Nah itu saya tidak berani jawab bang. Pencipta langit dan bumi turun menjadi ciptaan. Pembuat periuk menjadi periuk. Inilah yang kita bahas. Ada dua Kristus. Kristus yang mengajarkan dirinya, ini Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. La ilaha illa huwa. La ilaha illa anta. Wa ana Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan, dan mengenal kamu sebagai apa? Mengenal aku sebagai Rasulullah. Ini iman Islam. Kata Yesus, Yohanes 17, hidup kekal itu adalah
titik dua. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal aku sebagai Rasul Tuhan. Lebih dari kodrat Rasul Tuhan, Anda jatuh jauh dari hidup kekal. Ada yang menambahkan tuh, oh salah Yesus, kamu itu bukan hanya Rasul, tapi kamu juga adalah Tuhan. Sudah tidak mendapatkan hidup kekal orang kayak begitu. Karena Yesus memberikan resep. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Rasul. Selesai. Titik. Jangan ditambah. Siapa yang menambah tidak dapat hidup kekal. Kristen ketika dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kristen mengatakan apa? Oh no. Bukan satu-satunya, tapi Yesus juga. Roh Kudus juga. Maksud lo? Roh Kudus dan Yesus juga adalah satu kesatuan dengan yang satu itu. Wow, keren. Padahal Yesus mengatakan, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan. Itu imannya Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Iman kami tuh mengenal Yesus Kristus ini sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu iman kami. Hidup kekal dong umat Islam. Yes. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam itu yang mukmin. Jelas itu Dinda. Jadi kalau bertanya siapa yang menggenapi itu, bagi saya itu bukan PR. Bagi saya itu adalah hasil akhir daripada PR, nilainya 100+. Sekarang bagi Anda nih, siapa yang menerima kitab termaterai? Kenapa dikatakan kitab termaterai? Kenapa? Mau bukti? Saya ambil Al-Quran. Sorry ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ambil Al-Quran misalnya. Ini bukan Quran, tapi ini semisal. Saya baca nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Termaterai. Semua orang mendengarkan. Anda paham maksudnya? Anda ngerti isinya? Tidak. Kecuali mereka yang mendalami kitab itu baru paham. Orang semua bisa mendengarkan, umat Islam semuanya bisa melisankan, tapi tidak semua orang bisa paham isinya. Tapi kalau saya mengatakan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, firman itu adalah Tuhan, orang semua paham. Kenapa? Karena bukan kitab termaterai, kitab yang nuansanya sama seperti buku-buku biasa. Tapi kalau Al-Quran, Yasin, ada yang bisa menjelaskan artinya? Enggak ada. Kitab termaterai sudah terpaparkan, dia tidak pernah berubah isinya, tetap menggunakan bahasa original teksnya. Tapi tidak semua orang bisa mengerti. Siapa yang bisa mengerti? Mereka yang Muslim, yang berserah diri kepada Allah untuk mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dilisankan, tapi harus dipraktikkan. Itulah yang dimaksud dengan kitab termaterai. Tidak semua orang tahu, tidak semua orang bisa paham, kecuali mereka yang menggunakan akal. Al-Quran bisa dipahami seseorang hanya karena akal. Kalau cuma menatap membaca tidak akan pernah bisa. Itulah yang dimaksud kitab termaterai. Kenapa Al-Quran itu turun ayat pertama Iqra? Apa makna Iqra? Baca. Baca. Pencapaian yang bisa dicapai oleh manusia di atas muka bumi ini, apakah karena duit? Karena tahta? Karena harta? Karena wanita? Karena pangkat? No.
Yang dimaksud Iqra adalah senjata ampuh untuk melumpuhkan alam semesta. Bisa orang menciptakan pesawat tanpa Iqra? Bisa orang menciptakan listrik tanpa Iqra? Bisa orang menciptakan segalanya tanpa? Tidak bisa. Setinggi-tingginya title yang dimiliki oleh manusia, konsep awalnya adalah Iqra, 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 Iqra. Baca. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca dengan mata, baca dengan perasaan, baca dengan kulitmu, baca dengan situasi, baca dengan kondisi. Baca, baca, baca. Apa perintah Tuhan? Kita diutus ke bumi untuk apa? Untuk menjadi pemimpin. Tanpa baca bisa nggak? Nggak bisa. Maka mujizat yang kita butuhkan zaman sekarang ini adalah mujizat yang mampu melumpuhkan alam semesta. Apa itu? Membangkitkan orang mati? No. Belah lautan? No. Tapi apa? Ilmu. Di mana itu? Al-Quranul Karim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi untuk melumpuhkan alam semesta, yang dibutuhkan manusia bukan mujizat sihir. Membangkitkan orang mati, ente leheng ente. Bukan. Tetapi yang dibutuhkan untuk melumpuhkan lautan, melumpuhkan udara, melumpuhkan daratan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Al-Quran syarat dengan ilmu sains dan teknologi. Karena itu yang kita butuhkan, bukan yang lain. Sekira begitu, Saudara Reno. Salam kenal ya. Bersyukur saya Anda mendengarkan nasihat saya untuk membaca Bible, mendalami Bible dengan seksama. Karena di Bible itu ada kebenaran, kata Quran. Kata Quran, di kitab-kitab terdahulu itu ada kebenaran, di kitab-kitab terdahulu itu ada cahaya. Tapi Al-Quran juga mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kau mencampur adukkan antara kebenaran dan kesalahan, kebatilan? Seperti itu, saudara. Jadi semakin hari Al-Quran semakin bercahaya, semakin hari Bible jatuh, tak berdaya. Semakin manusia menemukan titik kesempurnaannya sebagai makhluk, semakin Bible ditinggal oleh kesempurnaan manusia. Al-Quran, Bible penuh cahaya Quran. Bible turun penuh dengan kegelapan. Tak ada yang bisa dijadikan sebagai sandaran. Orang boleh bangga, Barat menemukan ini, ilmuwan menemukan ini. Tapi apakah itu ada unsur dari Bible? No. Orang bisa menjadi cerdas karena meninggalkan Bible. Orang bisa menjadi bodoh karena meninggalkan Quran. Tidak ada orang cerdas karena mendalami Bible. Tidak ada. Justru orang Barat yang melakukan temuan-temuan karena mereka tidak fanatik terhadap Bible. Karena kapan mereka fanatik terhadap Bible? Bible bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Contoh, halaman pertama Anda buka di Bible, bagaimana mungkin ada siang dan malam, matahari belum tercipta? Inilah unsur yang harus dipahami oleh generasi-generasi muda Indonesia, apapun agamanya, bahwa sebagai manusia kita dituntut kemudian untuk menggunakan akal. Kembali kepada fitrah, yaitu akal. Sekira begitu, Saudara Reno Saputra. Dan Anda lihat perdiskusian semalam, saya dinyatakan kalah karena saya mengakui Yesus Kristus adalah anak Maria. Oke, sebenarnya itu kekalahan untuk RK. Kenapa? Dengan saya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah anak Maria, telah menggugurkan Tuhan Kristen, bahwa Tuhan Kristen itu adalah bukan manusia. Kalau Tuhan Kristen bukan manusia, berarti Tuhan Kristen bukan anak Maria. Siapa yang kalah di sini? Saya atau RK? Seia sekata kita mengatakan bahwa anak Maria adalah Kristus. Tepuk tangan untuk itu. RK mengakui, Superboy mengakui, Kristen sedunia mengakui Maria melahirkan anak manusia. Saya ingin tanya kepada komunitas Kristen, apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Kami tidak menyembah manusia. Terima kasih. Berarti Anda tidak menyembah anak Maria. Lalu Kristus yang mana yang Anda sembah ini? Silakan tanya pada sanubari masing-masing. Sekira begitu. Waktu saya tinggal sedikit, silakan. Dinda Alfi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Saudara Reno? Iya, saya rasa cukup Bang penjelasannya Bang. Iya, sekali lagi saya katakan, pelajari lagi Bible.
Di Bible itu ada kebenaran di dalam. Tapi pendekatan yang harus Anda pakai ini. Kecerdasan intelektual. Kita manusia ini yang membedakan antara kita dengan hewan itu apa? Kita memiliki kecerdasan. Hewan tidak memiliki kecerdasan. Yang kedua, kelebihan kita memiliki kehendak bebas, free will. Kita bebas. Memilih agama bebas, memilih makanan bebas, memilih pakaian bebas. Hewan, bisakah mereka memilih makanan? Bisakah mereka memilih, kami nggak mau tidur di sini, kami nggak mau makan rumput lagi, besok kami mau makan keju? Bisa? Nggak bisa. Yang ketiga, kita manusia diuji. Pertama, memiliki kecerdasan. Kedua, manusia itu memiliki kehendak bebas. Ketiga, kita diuji. Ujian inilah yang menentukan kemudian kita beriman dengan benar ataupun tidak. Kecerdasan bisa mati karena kita salah memilih. Salah memilih bisa tercipta karena ujian. Orang kadang beriman, tapi karena ujian jatuh. Manusia diuji. Adakah kambing diuji? Adakah sapi diuji? Adakah binatang diuji? No. Yang diuji kita. Maka kalian sedang diuji. Wahai saudara-saudaraku Kristen, kalian sedang diuji. Diuji apa? Diperlihatkan Bible kepada Anda untuk diuji kepada Anda sebagai ujian. Apakah Anda ingin mengikutinya atau tidak? Apakah Anda ingin memiliki kemudian kecerdasan intelektual sebagai manusia atau tidak? Atau jangan-jangan yang berkata dalam Al-Quran, Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka yang tidak menggunakan akal adalah seburuk-buruknya makhluk. Anjing, seanjing-anjingnya anjing. Tak ada anjing yang menyembah anjing. Sebabi-babinya babi, tak ada babi menyembah babi. Tapi ada manusia yang konon pintar, cerdas. Kok bisa-bisanya menyembah manusia? Ya iya kalau manusia katanya. Tapi kalau bukan manusia gimana dong? Kalau bukan manusia, lalu siapa yang mereka sembah? Kepadaku telah diberi kuasa. Catat, kepadaku telah diberi kuasa. Ini siapa ini? Kalau Tuhan diberi kuasa mustahil, kecerdasan. Unsur pertama kecerdasan. Kepadaku telah diberi kuasa. Ini siapa diberi kuasa ini? Siapa yang memberinya kuasa dan siapa dia yang diberi kuasa? Tuhankah dia? Kok Tuhan diberi kuasa? Kok Tuhan diberi kuasa? Berarti yang kalian sembah adalah makhluk Tuhan yang diberi kuasa. Itulah yang Petrus khotbahkan. Yesus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Oh my God. Bang Bukan. Reno Saputra tuh apa bang? Religiusnya bang, pahamnya? Iya, silakan Saudara Reno. Iya, Reno apa? Pahamnya apa? Penganut apa? Itu aja sih Bang yang mau tanyakan Bang. Iya, maksudnya ditanya dari agama mana Agama maksudnya apa Mbak Ted? kamu, Reno? Oh, Kristen Katolik. Oh Katolik. iya, Kristen. Jadi sekaligus menanggapi apa yang Bang Juma sampaikan mengenai Iqra ya. Iqra itu artinya membaca. Membaca kita Reno bukan hanya membaca kitab suci saja Reno. Nah, kalau kita membaca ingin mendapatkan atau mengetahui Bang Suma, apa ada yang RK di sedang bawah Bang. apa yang sedang kita baca, bukan begitu Bang Juma? Ada di bawah. Ada kajian, ada analisa, Iya, betul. ada kesimpulan, ada keputusan, lalu ada tindakan. Iya, Dan betul. yang kita baca bukan hanya Alkitab, ya. Reno 2 Timotius 3 ayat 16 di situ dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi selain kita mendengarkan siraman rohani dari berbagai macam media atau tulisan, di Alkitab ini bisa diperbaiki kesalahan kita ya, agar kita terhindar dari berbagai macam tindakan-tindakan yang sampai bisa menarik kita melakukan tindakan yang sifatnya kriminal. Itu akan bisa pudar ketika kita sudah paham tentang apa kebenaran itu, apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi apa yang disampaikan Bang Juma, Iqra, ya kita harus bisa baca alam. Orang di pantai bisa baca alam.
dengan bunyi burung atau angin atau daun berguguran, pasti mereka bisa mengatakan, oh ini mau pasang naik, mau pasang surut. Atau ketika di lembah gunung, ada gunung Merapi, ada asap, ini oh ini akan gunung meletus. Atau siapa yang dihadapkan kita bisa baca. Reno. Oke. Ya, gitu Baik, ya. Mbak Ted. Maaf ya Bang Juma Iya, ya. iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Reno juga harus tahu, harus pandai membaca mana dari penyesat, mana dari utusan Tuhan, gitu ya. Jangan asal baca juga, harus baca, karena kalau yang bersumber dari penyesat dibaca lantas dipercaya, berarti sesat dong jadinya. Karena yang namanya penyesat itu pasti punya ilmu untuk menyesatkan. Tidak mungkin aku ingin menyesatkan kamu, nggak mungkin. Dia adalah orang cerdas, dia adalah orang pintar yang mau menyesatkan. Kalau dia salah awalnya, maka seluruhnya akan salah. Saya kira begitu. RK nggak ada di bawah minta permintaan. Silakan naik, saudara RK. Silakan, ada Atau RK. mau kita jamba aja? Tadi dia tapping-tapping di bawah bang. Oh sudah, dinaikkan, tidak apa-apa. Mungkin Mbak Ted barangkali mau rehat atau saudara Rino. Kita naikkan RK dulu di sini. Iya, oke Bang. Iya, makasih Mbak Ted. Sehat selalu ya. Iya. Oke, makasih. Dinaikkan, dijambak aja, suruh naik. Tappingnya tenggelam. Bang RK di ini lagi Bang RK. Naik dulu bang. Silakan saudara RK naik ke sini. Yang adalah anak kemarin sore, kata dia, apa dibilangnya? Mengalahkan Bang Suma. Ya, silakan naik yuk. Mana RK? Naik lagi RK. Tappingnya tenggelam sama komen netizen Iya, semua. tapping lagi dong. Tapping lagi RK. Dia nggak request soalnya. Saya hanya ingin bertanya satu pertanyaan saja sama RK. Ketika saya dan Anda sepakat Kristus adalah anak Maria, apakah di situ Anda tidak merasa kalah? Harusnya Anda sudah kalah di situ. Kenapa? Karena yang kamu sembah itu bukan anak manusia. Maria manusia, melahirkan anak manusia. Ketika kita sepakat, yang membuat saya kalah aturan, karena saya menyetujui Anda, sebenarnya itu adalah kekalahan bagi Anda. Dan itu adalah aib bagi orang Kristen. Kenapa? Karena ternyata yang kalian sembah adalah manusia, anak Maria. Itu aib. Ayo. Jadi menang atau kalah itu artinya tuh. Anda menang di Superboy, tapi secara akidah, secara keyakinan, secara kepercayaan, hancur sudah. Karena Anda sudah mengakui bahwa Kristus itu anak manusia. Berarti dengan kata lain, 2000 tahun Kristen tertipu mengira menyembah Tuhan, padahal dia menyembah anak manusia. Sekarang siapa yang kalah? Siapa yang menang? Ayo. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih itu Tuhan. Berarti Anda mengiyakan Al-Quran. Oh memang betul Bang Suma, kami kafir. Sekarang kalau kalian mengakui kalian kafir, yang kalah dan yang menang siapa? Itulah kemenangan yang hakiki. Anda sepakat. Sudah ada. Silakan dinaikkan. Silakan dinaikkan. Udah nggak ada bang, udah nggak ada dia. Atau Edis mungkin ada di bawah, silakan dinaikkan. Edis, nggak ada juga sih. Edis. Kita sepakat, oke, cepat tangan. Anda yang dapat kemenangan, saya serahkan, silakan ambil pialanya, silakan. Tapi yang dilantik di langit ketujuh sebagai juaranya adalah saya. Anda dimenangkan di sana, di skala kecil. Saya dimenangkan di hadapan Qadir Rabbul Jalil. Anda mengakui Kristus anak manusia. Dengan kata lain, Anda mengatakan Kristen menyembah anak manusia. Kalau Anda mengatakan no, kami tidak menyembah anak manusia, berarti Anda menyembah unsur yang datang Kristus lain. Parah lagi tuh. Kalau Anda menyembah Kristus lain, parah lagi tuh. Semakin membenarkan bahwa yang sebenarnya menang itu Bang Suma. Bukan Bang Suma, kami tidak menyembah manusia. Masya Allah. Kalau Anda bukan menyembah manusia, berarti Anda menyembah Kristus lain. Berarti betul, Kristus ada dua. Kristus yang manusia dan Kristus yang bukan manusia. Mundur kena, maju kena.
Gak ada kemenangan. Yang ada kehancuran, kemenangan semu. No, saya tidak ada arti buat yang kayak gitu-gitu. Silakan Anda dimenangkan, tidak apa-apa. Tapi yang kita ukur di sini bukan dari menang tidaknya atas kesepakatan itu. Tetapi kemenangannya saya mampu membuktikan melalui lisan saudara RK bahwa Kristen menyembah Kristus yang lain. Atau Kristen menyembah manusia, atau Kristen menyembah anak orang, atau Kristen menyembah makhluk Tuhan, atau Kristen menyembah makhluk yang keluar dari kubur yang baru dikasih status sebagai Kristus. Mau kemana perginya? Kemenangannya dari mana coba? Anda nantang saya, mari kita bahas ini di Superboy. Sampai di sana apa yang Anda bahas? Nabi Musa, Nabi Muhammad, Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa. Anda mempermalukan Kristen. Wajarlah kalau pendeta nelpon ke Ustadz Kainama, suruh berhenti itu, bikin malu, bubar gereja nanti dibuatnya. Akhirnya dimenangkan. Tapi nggak apa-apa. Itu anggap saja hiburan. Saya bersedekah untuk kalian berhappy-happy, untuk bersenang. Tapi tidak untuk mereka yang berakal. Orang-orang Kristen yang berakal sehat pasti akan guncang. Orang-orang Kristen yang memiliki tingkat intelektual tinggi pasti akan gemetar. Pasti akan kalang kabut, pasti akan terharu, bersedih, panik. Ada apa ini? Apa yang disampaikan Bang Suma itu betul? Ada apa ini? Ada apa ini? Mereka akan penasaran dan mereka akan mencari Bang Suma. Mereka akan mencari, membuka YouTube Bang Suma, mencari narasi-narasi Bang Suma. Ingat, apa yang Anda lakukan justru akan mengguncang, justru telah mengguncang gereja. Mengguncang gereja. Itu pasti tuh. Karena Anda tidak bisa membantah adanya dua Kristus di dalam tubuh kekristenan. Anda justru lari ke bahasan Nabi Muhammad, bahasan Taurat, bahasan Injil. Membuktikan Anda sudah tak berdaya. Anda akui, bahkan Anda mengatakan apa? Aku tidak bisa mirroring. Ayo, dengan kata itu, dengan kalimat itu, Anda mengatakan, saya tidak bisa membantah kebenaran dari Bang Suma. Selamat RK. Silakan Anda merayakan kemenangan semu. Itu adalah kemenangan hiburan. Hiburan. Seperti gunung es. Anda disimpan di atas dengan tahta di atas gunung es. Anda nggak tahu kalau di bawah sudah bertaburan. Hancur lebur di bawah. Orang sudah pada berpikir untuk meninggalkan Kristen. Tinggal Anda sendiri nanti bertahta di atas kursi rotan yang tua. Saya kira begitu. Ya, kalau saudara RK masih ada, masih ingin kemudian berdiskusi, silakan. Anda mau bawa lagi saya kemana? Kemarin Anda tantang saya di Filipina. Saya bilang jangan di Filipina, di tempatmu aja di Flores. Saya datang ke sana di NTT. Anda lari, Anda batalin. Anda ajak lagi di Superboy, saya datang. Sampai di sana, tema sudah ditentukan. Anda lari kemana-mana. Berpikirlah di situ. Orang-orang Kristen cerdas pasti berpikir. Ini ternyata mulut doang, mulut besar. Anda memperlihatkan Targum Yonatan ketika Anda membahas tentang Kejadian 3 nomor 15. Anda menguji saya membaca Ibrani. Saya tertawa. Saya tertawa geli. Dan saya ingin tahu, biar orang Kristen tahu. Inilah kelasnya si RK nih, yang selalu menjual mulut-mulut seakan-akan dia pintar, cerdas. Saya kasih buku Ibrani, aku suruh baca. Aku bilang apa? Kita kemudian acak. Habis itu kita baca. Gak mau. Tidak sanggup. Dan kemarin pas di Superboy, saya pancing. Saya pancing untuk membaca Ibrani. Tidak ada lagi dia perintahkan, baca ini, baca ini. Kenapa? Dia tahu. Kalau Bang Suma sudah tahu senjata matinya. Tahu kartu matinya. Bahaya ini Bang Suma ternyata. Disuruh baca Ibrani, saya disuruh malah saya kalang kabut. Kembali ke tema, kembali ke tema. Loh, yang suruh tadi baca Ibrani kan Anda. Kembali ke tema, kembali ke tema. Lihat mukamu yang pucat itu, lihat mukamu, jangan ke situ, palingkan kameramu. Tadi katanya nantang bahasa Ibrani. Nah inilah kelas kalian. Mulut doang, cuman congor. Ini kosong. Tidak seperti Islam. Diisi ini dulu baru ngomong. Ente ngomong dulu, ini kering kosong, kerempongan di dalam, keroncongan ini otak kosong, cuman ada isinya dedak. Kebanyakan minum Coca-Cola itu Bang. Isinya gas semua. Makanya
Itu nggak ada. Jadi kalau RK masih mau mengulang penderitaan silakan. Saya lihat kok orang-orang nonton kok kemarin 1 jam pertama itu Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngomong apa saya ini nggak bisa lagi. Mau kemana perginya? Bingung Anda kan? Pada saya dengan santainya hanya membuka HP, aplikasi HP doang. Ini dalam Lukas 2, ini dalam Kisah Para Rasul 2. Gitu doang tunjukkan. Paniknya minta ampun, lari kemana-mana. Gak ngapa-ngapain pun saya. Bagaimana kalau Anda menghadapi anak-anak saya yang ahli data seperti Ardiansa, Kores, Dinda Alfi, bisa mencret. Saya ini bukan ahli data di sini di komputer, bukan. Saya di sini. Jadi ketika Anda bertanya dan saya menjelaskan, saya harus buka data, itu mengganggu saya. Mengganggu data itu karena saya polanya dalam mengajarkan, dalam mengedukasi itu adalah otak dan mulut. Saya tidak pakai mata dan mulut, tapi otak dan mulut. Itu orang cerdas itu. Maaf memuji diri sendiri sedikit, nggak apa-apa. Orang cerdas itu bukan mata ke mulut, tapi dari sini ke sini. Saya kebiasaannya dari sini ke sini. Kamu suruh dari sini ke sini, ya lelet lah. Harus buka ini, harus begini, harus alamak. Nah itulah yang kemudian saya dikalahkan kemarin. Tapi tidak apa-apa. RK kalau masih mau mempermalukan Kristen se-Indonesia, sedunia, silakan tantang saya lagi. Silakan. Kalau Anda masih mau malu lagi, jadi Anda sudah kalah, habis itu dibungkus dengan topeng kepalsuan. Wah, mau Anda dimenangkan. Tepuk tangan sedunia. Orang Kristen yang melihat itu mengatakan, nih kau gigimu, nih kau hidungmu. Orang Kristen bilang gitu dalam hati. Apa menang? Gak ada kemenangannya itu. Kita sudah lihat bagaimana si Suma-Suma ini mempermalukan dia di situ, cuman mulutnya aja. Gini. Nih kamu RK. Orang Kristen pun mengatakan itu. Menang dari mana? Bang Suma sudah bertanya dan dia menjawab. Giliran dia ditanya tentang Kristus yang keluar yang dihotbahkan Petrus itu siapa? Larinya ke Taurat, Injil. Jadi orang Kristen pun menggerutu, orang Kristen pun benci, jengkel. Ternyata anak ini cuma mulut doang. Itu yang terjadi. Informasi itu datang dari teman-temanku yang Kristen. Bang Suma, hebat kamu bang. Kristen loh. Loh kok bisa kayak gitu? Saya kan kalah. Enggak. Dia itu cuma congor, mulut besar. Saya jadi Kristen aja malu. Kan dia nantang Bang Suma bahas itu. Iya tuh, sampai di sana kok nggak bahas itu, malah bahas yang lain. Tidak ada bantahan. Siapa yang keluar dari kubur yang dilantik menjadi Kristus, dan siapa yang tidak mati, tidak mengalami kematian, siapa yang tidak binasa, siapa yang tidak ditinggal di dunia, di kubur. Tidak dijawab bang. Saya nyimak dari pertama bang, nggak dijawab. Bukan cuma satu orang Kristen yang hubungi saya. Ada berapa itu? 3. Belum lagi yang ngechat. Hanya. Belum lagi yang saya nonton sendiri di komal-komal Kristen, panas membahas itu. Jadi sebenarnya RK ini mempermalukan orang Kristen, ya. Yang pada intinya saya serukan kepada anak-anak saya, bahas terus Kristus itu minimal 2, sesuai dengan pesanan Yesus. Sebab Kristus palsu. Ada kan? Dan Kristus palsunya datang ke murid Yesus tahun angkatan pertama. Yang datang kepada murid pertama, angkatan pertama, abad pertama, yang mengatakan, aku bertemu dengan gurumu di padang gurun loh. Itu siapa? Jangan kamu percaya. Itu dia. Oke, teman-teman. Waktu saya masih ada sedikit lagi. Kalau masih ada yang mau diskusi di bawah silakan. Dinda Reno juga kalau mau rehat silakan dek, bisa turun. Kita cari saudara-saudara Kristen yang bisa sedikit memberikan penjelasan tentang materi ini. Ya, terima kasih Bang atas penjelasannya Bang. Siap, sama-sama. Tetap belajar ya. Semoga Bang Juma sekeluarga sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih Bang atas Iya, sama-sama, doa yang sama ya. Saya pun terus mengkaji kebenaran itu. Ya, nanti kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan, cari Bang Suma, selalu live aja. Ya, siap. Oke, ya, baik. Kita ajak yang lain. Selamat siang Bang, shalom. Iya, siang Adek Reno.
Dinda Alpi masih adakah? Hadir paman. Masya Allah. Halo Pak Fendi. Pak Fendi. Halo Pak Fendi. Selamat siang Pak. Pak Fendi panggilan kedua. Pak Fendi panggilan ketiga. Terima kasih juga teman-teman yang ada di YouTube ya. Masya Allah, barakallah fiq. Gak ada suaranya. RK rusak kampret. Loh kok bisa nulis kayak gitu? Janganlah. Jangan gitu, jangan gitu. Oh Pak Arif, Di YouTube ini. Pak Arif Hidayat request naik Bang Da. Siapa? Pak Arif Hidayat. Oh silakan, silakan. Guru kita beliau. Iya, izin Iya, aku naikkan ya. Siap, Sudah siap. ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus. Masya Allah. Alhamdulillah, anak sehat. Gimana abang, sehat abang? Alhamdulillah, baru nyampe kemarin dari itu. Medan. Ya, masya Allah luar biasa. Subhanallah. Aman semua yang di sana kemarin udah kita amanin semua. Iya, 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 luar biasa memang. Termasuk mungkin sahabat kita yang mewakafkan hartanya. Iya. Jumpa. Iya. Ah. Dia lagi haji, cuman jumpa anaknya lihat lokasi juga. Bersama dengan ini Dinda Faruk. Enggak, saya sendirian. Oh. Jadi kemarin Oh, itu kan saya lagi cari 3 lokasi tanah, Bang, Oh, untuk kantor. siap, siap, siap. Takut kalau rame-rame fitnah nanti. Ah, iya, iya, iya. Lagi nyari 3 lokasi tanah untuk kantor. Nah, kalau campur itu takut fitnah nanti nggak enak. Masya Allah. Kantor mau harga berapa? Kalau boleh tahu. Ambil aja rumah saya bang. Di tengah kota. Enggak, di Medan, di lokasi Medan. Iya, Saya di cari kantor Medan. di Medan kemarin. Betul di Medan. Ada rumah. 6.400 meter. Tapi di tengah kota. 6.400. Sudah dapat. Sudah dapat. Iya, Bang? 3 lokasi itu. 3 lokasi harga 3-4 jutaan. Per meter. Punyaku aja diambil. Serius. Di daerah mana? Di Mandala. Oh, Di tengah kota, rumahnya sudah ada. Luasnya kurang lebih 7.000 meter, 700 meter persegi. Tembus jalan muka belakang. enggak perlu Jadi bangunannya karena bakal kita rubuhin bangunannya. Ayolah, punya gua ya bang. Serius, sertifikatnya ada. Nggak pakai perantara. Langsung bisa masuk. Nah, itu ada di PT saya itu 3 lokasi di Jamin Ginting, di Jalan Pelamboyan sama Menteng. Nggak kontak sebelumnya kemarin. Ah, lama. Tapi kalau misalnya nanti, ya itu kan abang kan kantor tuh. Kalau Ya. misalnya abang tiba-tiba berubah pikiran, punya kita dalam kota Medan. Bukanya buka muka itu minimal 50 meter. Iya, kalau punya saya tuh bang, di belakangnya jalan raya, di depannya juga jalan raya, jadi tembus 2 jalan besar, muka belakang. Itu mahal kali. Ya, kita lihat juga ini. 4 juta per meter itu mahal kali. Punya aku aja ambil. Ya nanti nih 3 ini cocok nggak pimpinan? Kalau pimpinan Nah. cocok, salah satunya kalau nggak cocok cari lagi nanti. Ya, info-info aja bang ya, mana tahu kita jodohkan ya. Ya, ya. Abang saya mau jual lahannya, bapaknya Sadli. Ya, ya, ya. Beliau mau hijrah ke Makassar, jadi aset beliau salah satunya jual yang itu. Iya, iya, iya. Yang penting abangku sehat, masya Allah.
Amin, 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 amin. Saya jumpa Bang Faruk malam aja di tempat bersahadat itu. Masya Allah. Kemudian saya timbang-timbang pikir kalau saya ngelihat itu bakal rame di fitnah nanti nih, kira saya cari lokasi lain lagi. Iya, iya, betul, betul, betul. Ini harganya Alpi masih di Jakarta, Dinda. Alfi di Bandung. Dinda Alpi Pak. masih di Jakarta. Di Bandung Pak Arif. Wow, jalan terus ada kita ini, Bang. Iya, iya, betul, betul. Betul, betul. Jadi Berjalan, itu Pak dia, Arif. jadi gembala dia. Iya. Jadi gembala dia, keliling-keliling dia. Banyak kali misionaris Pak Arif, harus ditalang mereka semua. Iya, 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 betul, betul. Saya kemarin di Medan lumayan lama, Bang. 7 hari saya di Medan. Baru pulang kemarin. Iya, iya. Sepekan jaringan berarti, lag. sepekan berarti ya. Abangku sepekan berarti di sana. Iya, sepekan. Jaringan Pak Arif hilang itu merah. Iya, iya. Bang Arif. Jaringan. Bang Arif. Bang. Suara saya kedengaran, Ya, Bang. Bang. Sampaikan Yuk. ke pimpinan, Bang. Abang Siap, belinya siap. luasnya berapa? 650. Iya kan? 6.400. 6.000 6.400. meter persegi. Iya. Luas sekali ya. Luas Iya. sekali berarti. Minimal buka depan itu harus 50 meter. Oh, kalau Untuk pintu masuk utama kan. punya kami cuman 900 meter, hampir 1.000. Kupikir tadi 6,5, Oh, iya, 610. Nggak masuk. Nggak Nggak masuk masuk. berarti. Gak apa-apa. Bukan rezeki berarti. Belum. Belum rezeki. Atau kirim ke saya yang udah jual itu. Siapa tahu ada teman-teman saya yang mau. Iya, kesana. betul, Bang. Kita jualnya murah, 900 meter itu. Muka belakang kita hanya lepas 2,5 aja. Tanpa perantara, langsung dari Bang Suma ke pembeli. 2,5. Dan itu kelas 1 kan di Medan. Jalan Mandala itu kan kelas 1. Ini aja dikirim alamatnya ke saya, nanti kalau ada teman berminat biar menghubung 2,5 kan per meter. Gimana? 2,5 per meter. Intinya 2,5 M. Luas 900 hampir 1.000. Berapa itu? Siap. 2,5 itu Ya. udah semua, udah 900. Nah, itu dia. Ya. Iya, silakan. Nanti kita jumpa Bang Arif. Insya Allah bulan depan saya Yap. di Jakarta. Mungkin sekitar lama juga nanti sampai Juli di Jakarta. Oke. Alfi. Sekalian Alfi itu ya, bantu jemput kalau antar Gimana Bang? Oh, jaringannya abang kita ini. hilang lagi. Hilang beliau. Bang Arif. Hilang jaringannya. Bang Arifku. Ya. Abang kesayanganku. Saya udah pindah. Iya. Gimana Bang? Saya udah pindah. Berarti bulan depan Iya. sekaligus antara Nanda ya. Iya, insya Allah. Itulah yang dia sampaikan. Gimana Abah? Kebetulan ya udah nggak apa-apa nak. Abah itu sudah isinin. Insya Allah bisa. Kalau nggak salah beliau 7 orang, Bang. 7 orang. Ya udah, nggak apa-apa. Saya suruh di Bang Handi Iya. atau di rumah keluarga atau mereka mau ngekos ngontrak apartemen terserah anak muda inilah. Yang penting ada tempatnya untuk praktek.
Iya, insya Allah adalah. Siap, Masya kita Allah. siapin. Allahu Akbar. Bang Arif kenal nggak dengan Ibu Jaksa yang dari Makassar Siapa? di Jakarta? Siapa? Kalau kami ngenalnya sih Puan Bese, Hmm, kepala kejaksaan, Iya. orang sekampung. ya. Nanti mau jumpai beliau kalau di Jakarta. Iya. Beliau Kejati di sana. Mhm. Oke. Bang, Ya. ada yang minta naik, namanya Azza, katanya ada pertanyaan penting, gimana bang? Dinaikkan. Siapa ini ya nelpon? Halo bang Azza, selamat siang bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanya apa bang? Ada pertanyaan penting bang, mohon dijawab bang. Soalnya ini masalah orang-orang yang sudah penipu bang. Saya tadi malam nonton live kan. Terus ada sahabat Bang Suma gitu 01, suaranya persis seperti Bang Suma. Terus dia minta koin siapa ada anu apa? Ceritanya itu orang Kristen kan nantang sahabat Bang Suma itu. Kalau ada satu orang Muslim pun kirim paus, saya botakin kepala, saya lompat dari Muras, terus ada orang kirim kan. Terus dia lari. Dia bilang nggak sah. Terus tengah malamnya saya nonton lagi bang, dia mengaku keponakan Bang Suma, terus orang kirim lagi paus. Pertanyaannya bang? Iya, itu apa asli apa bukan itu? Palsu bang, palsu. Oh palsu. Dia katanya keponakan Bang Suma, Sasat Seli katanya dia. Suaranya persis bang, dia minta paus. Nggak ada. Bang. Nggak ada ponaan Bang Zuma di situ bang, ponaan Bang Zuma di sini gitu. Bilangin sama dia, kok nipu-nipu kok bilang. Oh iya penipu bang. Soalnya banyak orang kirim paus bang dari Padang bang, kasihan bang. Iya. Mengaku Dihimbau aja, Bang Suma gitu bang. Nggak ada. Kami nggak ada keluarga yang minta-minta di sosmed kayak gitu. Tapi suaranya persis bang. Dia anu pengikutnya 10.000, dia mengaku Sadli sahabat Bang Suma gitu bang. Nggak ada. Saya sama Sadli nggak ini. Saya sama-sama semalam di sini kok. Oh iya, saya heran bang. Itu anu apa pukul 8 dia nge-live bang, terus berhenti bang sampai jam 1 malam sampai jam 3 nge-live. Ya orang kirim paus, dia nantang bang, kalau ada orang Muslim kirim paus. Setelah kirim bang, dia sekongkol mungkin bang sama Oten bang, sekongkol dia. Oten kan kasih tantangan, kalau ada orang Muslim kirim paus, saya botakin kepala, saya lompat dari Munas. Setelah kirim bang, dia bertanya lagi bang, oh ini gak sah, orang kirim lagi bang. Terus gitu terus bang, kasihan bang. Kasihan, bang. Berarti yang kirim ini yang aneh. Mana mungkin Bang Sadli mau taruhan loncat di Monas segala macam. Itu enggak ini bang. Bukan Bang Sadli yang taruhan lompat di Monas, bang. Orang Kristen. Kalau kan Bang Sadli kan cuma dikirim mawar-mawar terus diejek-ejek bang. Kalau ada orang yang Muslim yang kirim paus, saya lompat dari Monas, saya jalan kaki. Ada perempuan mau botekin kepala, ada yang mau minum autan katanya bang. Wah, panas, baguslah cara penipunya gitu. Bagus. Berarti bersekongkol mereka berarti. Oh iya bang, kasihan bang, orang dipermainkan bang, orang banyak kirim paus bang tadi malam bang. Setelah kirim paus bang, alasannya ada aja bang. Ini gak sah kah, gitu kah, gini kah, katanya bang. Tapi suaranya persis Bang Suma kok. Iya, kan sekarang ada itu, apa itu yang bisa niru-niru suara? Ini teman-teman sekalian, kita nggak bisa pungkiri ya bahwa teknologi AI sekarang itu sangat bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jangankan hanya suara gitu ya, bahkan satu kerat foto aja bisa dijadikan orang sebagai video yang bergerak gitu. Terus dia lagi ngejek gitu. Kita nggak bisa memungkiri. Udah, kita udah dapat masalahnya bang. Nanti dihimbau Bang Zuma aja ya bang Daya sama netizen Bang Zuma. Terima kasih Kita bang. bisa pungkiri juga teknologi AI ini memang bisa memanipulasi suara gitu.
kita sambil live gini, Alfi pakai suara Pak, mohon maaf nih ya, Pak mantan presiden kita Pak Jokowi pun bisa gitu. Jadi kita nggak bisa pungkiri. Nah, kita kan sebagai muslim yang cerdas, seharusnya bisa ngefilter hal-hal yang seperti itu. Contoh Bang Zuma kan udah mulai nih sekarang hampir dalam seminggu tuh ada 5 kali 6 kali live sambil open cam gini. Nah, teman-teman follow lah akun-akun yang ori seperti ini. Yang ori ada badaknya teman-teman ya. Nah, silakan Bang Zuma. Dihimbau aja Bang Zuma. Iya, teman-teman sekalian, kalau menemukan akun yang bernuansa sifatnya apa istilahnya itu ya, minta koin atau butuh koin, yakin dan percaya itu bukan saya, itu bukan tim saya, itu bukan Sadli, semirip apapun suaranya. Ya, semirip apapun suaranya, itu bukan saya itu yang kayak gitu-gitu. Karena saya fokusnya itu dialog, fokusnya itu berdebat dengan saudara kita Kristen. Lain daripada itu bukan, jangan dipercaya. Begitu ya, Saudara Azaki, maafkan ya kalau teman-teman merasa itu adalah saya atau Sadli, ya maafkan, itu kesalahan informasi, itu bukan kami. Ada juga yang ngechat, nge-DM mengatasnamakan Bang Zuma, itu banyak yang mengirimkan, Bang ini abang, enggak, aku bukan itu. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Ya betul, cirinya Soalnya itu. dia manas-manasin bang. Orang muslim miskin nggak bisa kirim paus, orang muslim miskin nggak bisa kirim paus. Itu orang muslim panas bang. Orang miskin muslim nggak bisa kirim paus gitu bang. Intinya gini, Azaki, itu modus, itu udah modus penipuan asli itu. Jadi sebaiknya udah nggak usah nonton, nggak usah masuk. Orang muslim yang cerdas tuh nggak usah masuk di situ. Gitu. Oke, terima kasih bang, terima kasih. Ada yang Bang Zuma barangkali mau Bang Gurunda mau zuhuran kali? Iya bang, makanya saya mau pamit. Kita mau ke gunung soalnya. Siap. Oke bang, saya keluar dulu bang, terima kasih bang. Iya, makasih, Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, Dinda Alfi makasih ya udah menyertai. Siap, Sini Abang udah Bobo. hampir jam 12 dek. Saya harus bergerak, ada kegiatan yang harus saya lakukan. Insya Allah sebentar sore atau sebentar malam kita jumpa lagi. Kepada teman-teman yang ada, terima kasih banyak atas dukungannya. Saudara-saudara Kristen, yuk belajar Bible. Ya, kembali ke Bible, pelajari dengan seksama, tanggalkan dulu doktrin dan dogma. Ya, pelajari Bible itu. Insya Allah Anda akan ketemu dengan kebenaran. Takaran kebenaran itu pasti sampai ke logika kita sebagai manusia. Jadi sekali lagi, jangan lupa belajar, jangan kemudian hanya mendengarkan mendengarkan doktrin dan dogma. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus abangku. Iya Dinda, makasih. Izin turun Ya, Nona. nanti kita jumpa Assalamualaikum. ya.